Sobat Mahasiswa Fitkes Menjani, balik lagi di Bincang Santai bareng Ber. Ngobrol asik, penuh inspirasi, santai bareng, tambah edukasi. Oke, di sini kita sebelumnya kenalin aku Bunga Moidia selaku host hari ini. Nah, hari ini kita kedatangan tamu dari departemen yang menjadi jembatan mahasiswa dan masyarakat. Siapa itu? Ada yang tahu gak? Nah, oke, itu dia Departemen Sosma. Oke. Oke, biar kita makin akrab nih sama pendengar-pendengar, boleh gak Teh kita kenalan dulu? Boleh. Kita kenalan dulu sambil diperkenalkan nama lengkapnya, dari jurusan apa, dari angkatan berapa, dan di Sosma ini sebagai apa? Oke, sebelumnya izin memperkenalkan diri dulu. Nama aku Sebrida Mega Amanda dari program studi D4 Teknologi Laboratorium Medis angkatan 2022. Sekarang menjabat sebagai Kepala Departemen Sosial Masyarakat. Oke, untuk perkenalkan, nama saya Kurniawati Putri Maharani dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat angkatan 22. Di sini saya sebagai anggota dari Departemen Sosma. Oke, teman-teman, kita udah kenalan nih sama teteh-teteh dari Departemen Sosma. Oke, Teh, boleh gak kita langsung aja nih tanya jawab? Boleh banget, Teh. Oke, tuh pertanyaan yang pertama ya, Teh. Kalau boleh dijelasin, Sosma itu apa sih, Teh? Oke, Teh, izin menjelaskan dulu ya sedikit mengenai Departemen Sosma. Jadi, Sosma itu salah satu departemen di BEM yang bergerak dalam pengabdian masyarakat. Jadi, kita itu mengamalkan Tridharma Perguruan Tinggi ketiga, yaitu pengabdian masyarakat gitu, Teh. Oke, kalau tugas dari Sosma sendiri itu apa sih, Teh? Nah, jadi Teh, tugas dari Departemen Sosma sendiri itu kan tadi kita bergerak dalam pengabdian masyarakat ya, Teh. Jadi kita tuh menjembatani antara mahasiswa yang mau melakukan pengabdian masyarakat gitu. Jadi nanti kita memfasilitasi lah para mahasiswa untuk pengabdian masyarakat gitu, Teh. Oke, kalau dari Teteh sendiri ada tambahan gak nih, Teh? Paling dari aku tugasnya Sosma juga itu kan tadi udah disampaikan sama Teh Damek menjembatani mahasiswa untuk ke masyarakat. Nah, jadi kita juga bertugas dari beberapa program juga ya, Teh. Nah, itu tuh turun langsung kepada masyarakat. Iya, terus juga kan tadi Teh Damek udah bilang ya, Sosma juga kan menjembatani dari ke mahasiswa untuk masyarakat. Nah, itu juga berdampak langsung gitu untuk pada mahasiswanya. Terus juga bisa melalui proker-proker nanti yang bakal kita lakuin ya, Teh ya. Oke, kalau pembagian di Departemen Sosma ini kayak gimana ya, Teh? Nah, kalau di Departemen Sosma sendiri, kita pembagiannya itu menurut program kerjanya, Teh. Jadi, ada beberapa program kerja yang kita punya, kita pembagiannya di situ sebagai penanggung jawabnya, konseptornya, kayak gitu, Teh. Oke, aku boleh tahu gak sih ada proker apa aja nih yang ada di Sosma sekarang? Oke, jadi di Sosma sendiri itu ada 2 proker, Teh. Yang pertama itu Sosma Gas, yaitu gerakan aksi sosial. Nah, di gerakan aksi sosial ini tuh kita punya rangkaian. Yang pertama ada Sepeda Kang Mas, yaitu Special Day Kantong Sosma. Kita tuh di situ menggalang dana setiap hari Jumat. Uangnya itu nanti akan kita pakai untuk Jumat Berkah. Nah, Jumat Berkah ini rangkaian yang keduanya. Kita tuh biasanya 2 bulan sekali, Teh, untuk si Jumat Berkah ini tuh. Nah, setelah Sosma Gas itu kita ada proker kedua, yaitu Sosma Cerdas, cek kesehatan dan edukasi masyarakat. Nah, kalau yang sebelumnya tuh di aksi sosialnya, ini lebih ke kesehatannya, Teh. Jadi nanti kita tuh ada pemeriksaan kesehatan gratis dan juga penyuluhan gitu, ada edukasi masyarakat. Begitu, Teh. Nah, kalau Sosma tuh kan terjun langsung ya ke masyarakat gitu ya, Teh. Nah, kalau lagi di masyarakat tuh kalian itu ngapain aja sih, Teh? Kalau kita
kalau ke masyarakat pastinya tentunya kita tetap edukasi ya Teh mengenai kesehatan. Terus juga kita mengedukasi agar masyarakat tuh lebih aware lagi ya mengenai kesehatan. Apalagi kan kita ini kan berada di lingkungan kesehatan ya Teh. Otomatis dengan kita anak kesehatan, kita harus mengedukasi agar masyarakat lebih perhatian lagi kesehatan gitu Teh. Terus juga kita memberitahu bahwa dampak yang terjadi kalau kita mengabaikan kesehatan itu apa. Gitu sih Teh. Nah, itu untuk bagian kesehatannya ya, Teh. Nah, untuk bagian sosialnya, dampak ke masyarakat sendiri itu kita biasanya bagi-bagi makanan ke orang-orang yang membutuhkan gitu, Teh. Salah satunya begitu. Seperti Jumat Berkah ya, Teh ya. Yang berkahnya kita bahas kan. Iya. Kalau sosma ini pernah nggak sih kayak kolaborasi gitu sama organisasi lain atau instansi yang lain itu? Oke, nah kebetulan kemarin itu kita ada program cerdas kan Teh, cek kesehatan dan edukasi masyarakat. Nah, sebelumnya kita tuh sudah melaksanakan cerdas yang pertama. Kita berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan Kota Cimahi. Nah, jadi untuk bagian pemeriksaannya dibantu juga dari teman-teman dari BEM. Jadi kerjasama dengan instansi atau organisasi di luar itu ada. Kita sebelumnya pernah mengadakan cerdas yang pertama Teh, cek kesehatan dan edukasi masyarakat. Nah, bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Cimahi dan juga Puskesmas Cibuper. Jadi dari mereka itu mengirimkan tenaga kesehatannya ke kita untuk memeriksakan kesehatan masyarakat gitu. Dari BEM juga ikut berkontribusi dan dari cek kesehatan itu gitu. Misalkan untuk pemeriksaan sederhananya ya, karena kita kan mahasiswa kesehatan gitu Teh. Kalau menurut Teteh sendiri nih ya, tantangan terbesar di Departemen Sosma ini apa sih? Kalau buat tantangannya untuk kita sendiri ya Teh ya, apalagi kan kita masih di perkuliahan, ya itu manajemen waktunya pasti. Dimana kita harus bisa manage waktu antara kuliah dengan mengerjakan pekerjaan program kayak gini ya Teh ya. Terus juga kalau misalnya dari luar itu pasti antusiasme dari masyarakatnya yang bakal kita tempatin gitu wilayah-wilayahnya, yaitu kan kalau misalnya kita ngadain di tempat masyarakatnya belum tentu antusiasmenya tuh baik gitu, ada yang bisa nerima ada yang tidak, paling tantangannya itu. Ada tambahan lagi Teh? Oke Teh, tambahan dari aku kurang lebih sama ya, seperti yang disampaikan Teh Putih sebelumnya gitu. Jadi setiap anggotanya itu benar-benar kita harus konsisten gitu, harus menjaga semangatnya di tengah kesibukan perkuliahan ataupun ada kegiatan eksternal mungkin ya Teh. Jadi kita harus bisa mengatasi kesibukan itu, konsisten dan bisa mengelola waktunya dengan baik. Oke. Kalau dari Teteh, ada nggak sih pengalaman yang paling membekas gitu, kayak bikin terharu pas terjun langsung ke dunia masyarakat? Oke, kalau dari aku sendiri, kebetulan selain dari BEM, ada juga kegiatan di luar gitu. Saat masyarakat merasakan dampak positifnya dari kegiatan kita gitu, berterima kasih kita sudah datang ke tempat mereka, ataupun kita sudah berbagi ke mereka gitu. Kayak ada terasa terharunya gitu. Oh, ternyata saya sudah bermanfaat juga untuk orang lain, begitu Teh. Ada tambahan Teh? Iya, kalau dari aku pastinya kalau kita terjun langsung ke masyarakat tuh kan kita pasti tahu ya apa yang terjadi di dunia mereka tuh gimana. Iya, kalau dari aku kalau kita terjun langsung ke masyarakat tuh kan kita tahu ya Teh ya, kalau merasakan apa yang mereka rasakan, terus juga kita berempati gitu Teh dengan masyarakat sekitar. Paling deh. Oke. Kalau misalkan kegiatan sosmed itu lagi kayak padat-padatnya nih Teh, gimana sih kalian itu cara bagi waktunya agar tetap semangat gitu? Oke, agar tetap semangat ya kembali lagi kayak yang sebelumnya aku sampaikan gitu. Saat mereka antusias, masyarakat antusias dengan kegiatan kita, tentunya jadi ke bawah semangat itu loh Teh. Jadi energi yang mereka berikan itu sampai ke kita gitu. Jadi tanya juga, wah harus semangat nih buat berkegiatan terus sampai akhir gitu Teh. Oke. Punya nggak sih Teh satu kata gitu yang menggambarkan Departemen Sosma banget nih apa ya? Pastinya ada ya Teh ya. Iya. Nah, boleh Teh. Nah biasanya kita tuh
selalu jargon ini dulu biar semangat gitu Betul. Teh. Mau dikasih tahu aja Teh boleh? Boleh teh, ayo kita kasih tahu. Oke, 1, 2, 3, Sosmagas. Keren banget nih dari Departemen Sosma ya teman-teman. Apa sih harapan Teteh gitu buat Sosma di internal maupun kayak di masyarakat gitu? Oke Teh, mungkin harapan dari aku ya, khususnya untuk Departemen Sosial Masyarakat, setiap anggotanya bisa kompak, solid, terus kita bisa melahirkan proker-proker yang bisa memberikan dampak positif untuk masyarakat, begitu mungkin Teh. Baik, nama kalau buat internal sendiri ya harapannya semoga proker-proker yang bakal kita jalanin itu berjalan dengan lancar tanpa banyak hambatan ya teh ya. Terus juga harapan buat masyarakatnya semoga setiap kali kita buat prokeran yang turun langsung pada masyarakat ya antusiasmenya tuh lebih ditinggikan lagi ya teh ya agar yang tadi kan sudah dibilang ya sama Teh Damek apabila kalau energi yang diberikan kepada kita tuh pasti bisa membuat kita lebih semangat lagi buat menjalani segalanya. Nah Teh, kalau misalkan nih ada mahasiswa yang ingin masuk ke Sosma gitu ya, tips dari Teteh ini nih gimana sih caranya buat mereka tuh bisa beradaptasi gitu ya, secara enjoy gitu? Oke, kalau dari aku sih pesannya, karena kan ini kita mengamalkan Tridharma Perguruan Tinggi ya Teh, yang pengabdian masyarakat itu pasti setiap mahasiswa pun punya keinginan untuk merasakan terjun langsung ke masyarakat gitu dalam pengabdian masyarakat itu. Nah tipsnya mungkin bisa dipikirkan nanti tuh mau seperti apa sih pengabdian masyarakatnya gitu. Mau itu yang ke sosialnya, kesehatannya gitu. Kegiatan-kegiatan yang lebih terbarukan dari program-program yang sedang kita jalani saat ini gitu. Mungkin dari Teh. Mungkin tambahan dari aku pastinya dari diri sendiri itu harus ada ya teh karena kalau misalnya dari diri sendiri nggak mau pasti nggak bakal bisa buat terjun ke apa namanya tuh masyarakat. Iya, pastinya karena masyarakat sudah memberikan harga yang baik ya kepada kita. Nah, otomatis kita tuh harus enjoy menjalaninya. Terus juga pastinya harus ada kemauan dari diri sendiri. Karena kalau misalnya kita dari kita sendirinya nggak enjoy, nggak mau, ya nggak bakal bisa. Ya, nah, pokoknya semua intinya pada balik kepada diri sendiri dan harus enjoy melakukan segala sesuatunya. Wah, kita udah di penghujung acara nih Teh. Oke, teman-teman, kita udah berbincang bersama Departemen Sosma yang udah mau berbagi tentang pengalaman dan cerita-cerita dari Departemen Sosma ini nih. Oke Teh, sebelum mengakhiri nih, kita itu biasanya punya jargon. Aku punya jargon, mau tahu gak? Boleh. Gimana? Kalau aku bilang bicara BEM, ngobrol asik, penuh inspirasi, santai bareng, tambah edukasi. Dari sana, Kita coba dulu ya Teh. Boleh? bicara BEM, Ngobrol asik, penuh inspirasi, santai bareng, tambah edukasi. Ya, terima kasih ya buat teteh-teteh dari Departemen Sosma. Sama-sama Teh. Terima kasih juga. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you. Dadah.